selamat datang di Tutur Channel. Gimana Sabtu kalian? Apakah baik-baik saja? Ya, selamat datang lagi. Ketemu kita berdua di sini. Gimana episode bahagianya itu gimana? Masih kurang jelas kan? Oke, kita kupas lebih lanjut tentang bahagia itu apa. Nah, kita seringkali mendengar kan ya, bahagia itu sederhana. Terus bla 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 kan, per orang kan beda ya kan, bahagia itu sederhana bla 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 nya. Nah, bahagia itu sederhana menurut ayah itu gimana? Ya, jadi memang bahagia itu sederhana, memang sederhana. Tetapi bahagia itu tidak sesederhana yang diomongkan. Ini harus kita tahu. Bahagia itu sederhana, tetapi tidak sesederhana yang diomongkan. Ini yang harus kita pahami betul. Kenapa? Kenapa itu tidak sesederhana yang diomongkan? Karena memang untuk benar-benar memahami apa itu bahagia, itu memerlukan persyaratan-persyaratan yang kelihatannya sederhana, tetapi itu tidak mudah untuk dilakukan. Tidak mudah untuk dilakukan, itu tidak mudah. Misalnya nih ya, yang pertama, orang mendambakan apa yang disebut dengan bahagia. Tetapi memenuhi syarat yang pertama, misalnya, apakah setiap kita mau untuk jujur? Nah, ini menjadi pertanyaan untuk diri pribadi kita masing-masing. Karena jujur itu syarat untuk bahagia. Ya. Bisa? Iya. Tidak mungkin orang itu kalau tidak jujur, itu bahagia itu tidak mungkin. Ingat, jujur itu bukan pelajaran. Jujur bukan tulisan, ya. Jujur juga bukan agama, ya. Jujur juga bukan pinter. Ya. Nah, tapi itu harus dikerjakan. Kalau ingin atau kita mengharapkan atau membutuhkan di dalam diri kita itu ada kebahagiaan, ya. Kalau satu hal saja ini yang satu kata ini ya, jujur, 5 huruf satu kata, jujur, itu bisa dikerjakan. Sebenarnya setiap orang itu pasti bisa bahagia. Sayangnya jujur itu bukan pekerjaan yang mudah. Itu persoalannya. Kan gitu? Iya. Siapa yang mengatakan bahwa jujur itu mudah? Kalau ayahnya tanya, siapa yang berani mengatakan bahwa jujur itu mudah? Tidak mudah. Bagi ayahnya pun itu tidak mudah. Iya. Gitu loh. Tapi itu syarat. Syarat yang harus kita lakukan. Gitu. Harus kita sadari bahwa jujur adalah satu hal yang sangat fundamental, sangat mendasar untuk setiap pribadi mencapai apa yang disebut dengan kebahagiaan. Tanpa kejujuran, tanpa perbuatan jujur, tidak mungkin orang itu bahagia, itu tidak mungkin. Oh, ayahnya berani ngomong mengatakan itu karena apa? Memang seperti itu. Gitu loh. Kalau kita nggak jujur tidak mungkin bahagia. Siapapun itu. Oke. Nah itu satu saja loh, baru ayahnya nyebut satu saja. Masih banyak itu. Oke. Ya. Yang kedua, ikhlas. Kemarin kita kan bicara tuh, cinta itu tidak hitung-hitungan. Artinya apa? Ikhlas. Mudah nggak ikhlas itu? Sulit banget. Tidak mudah kan? Ikhlas itu tidak mudah. Kemarin aku udah gini. Jujur, ikhlas. Itu tidak mudah. Ya. Yang ketiga, sabar.
Mudah gak sabar itu? Enggak. Tidak mudah. Ya. Jujur, ikhlas, sabar. Itu tidak mudah. Apalagi mengalah. Ngalah. Sulit ya? Bisa nggak kita ngalah? Berani nggak kita mengalah? Tanpa mengalah, kita juga sulit bahagia. Iya. Iya, betul. Ya, jujur, sabar, ikhlas, ngalah. Apalagi tidak kepo kalau bahasa zaman sekarang itu. Tahu tidak kepo? Kan asik ya. Nggak kepo itu nggak ingin ikut-ikutan yang bukan urusannya. Itu bahasanya sekarang kan kepo gitu kan. Iya, iya. Nah, bahasa Jawanya itu ojo cawe-cawe. Itu bahasa gaulnya itu jangan kepo. Ingin tahu urusan yang bukan urusannya. Ya, itu membuat kamu nggak bahagia. Kalau kamu itu orangnya apa tadi kepoan gitu ya, ingin tahu setiap urusan orang, kamu nggak akan bahagia. Gitu loh. Kamu terlibat urusan yang bukan urusanmu, itu membuat kamu juga nggak bahagia. Gitu loh. Makanya ojo cawe-cawe. Jangan ikut-ikut yang bukan urusannya. Wong kita ini ngurusi diri kita sendiri aja itu masih kadang-kadang salah. Apalagi ngurusi yang bukan urusan kita. Kan gitu. Weh jangan kipu. Jangan cawe-cawe. Ojo cawe-cawe. Terhadap urusan yang bukan urusan kita. Kenapa? Wong kita ini lo ngurusi diri kita sendiri. Membenarkan diri kita. Menenteramkan diri kita. Membahagiakan diri kita sendiri saja. Itu belum tentu bisa. Kok ngurusi kebahagiaan orang lain? Mencoba untuk membahagiakan orang lain itu tidak mungkin. Kamu tidak bisa membahagiakan siapapun kalau kamu sendiri saja nggak bahagia. Bagaimana mungkin? Kamu aja tidak bahagia kok mau membahagiakan orang lain, itu sangat tidak mungkin. Dan sekali lagi, bahagia itu ukurannya apa? Dalam pengertian bukan yang kemarin Anya bilang, bukan apa yang hanya kasat mata. Karena yang Anya katakan itu bukan hanya yang kasat mata, yang tidak kasat mata. Itulah bahagia. Itulah bahagia kan gitu. Iya. Nah, kenapa ini sulit dilakukan? Kenapa untuk mencapai sebuah titik yang disebut kebahagiaan atau ketentraman? Kenapa itu sulit sekali untuk dilakukan? Karena kita ini terbiasa, ya. Kita ini terbiasa dengan yang namanya olah pikir. Ngerti? Manusia itu pada umumnya, ya, yang diolah apanya? Pikirannya, ya Kak? Nah, jarang sekali, atau kalau hanya bilang tidak jarang sekali, ya tidak banyak, ya, orang yang mau mengolah rasa. Wow. Itu yang berbeda. Ya. Kalau olah pikir, hampir semua orang. Iya. Buktinya apa? Kamu sekolah kan, kuliah kan, yang diolah apanya? Pikirannya. Pikirannya. Perguruan tinggi dimanapun di dunia ini, yang diolah apanya? Pikirannya. Itulah mengapa kebahagiaan sulit dicapai. Karena manusia itu umumnya yang diolah adalah pikirannya. Nah, untuk masalah olah pikir, olah rasa nanti mungkin di waktu yang berbeda hanya bisa sampaikan lebih detail. Gitu. Wow. Oke. Nanti boleh dikasih kisi-kisi dikit di akhir ya seperti biasanya. Tapi ini Dani ada sesuatu yang menarik yang Dani dapatkan selama berepisode-episode ini ya. Kan pada dasar yang paling dasar banget itu kan kita tuh jujur. Kalau kita udah jujur, kita pasti damai. Kalau udah damai, berarti kita bahagia. Ya. Nah, tapi banyak orang yang kayak merubah rumus itu. Artinya gini, maksudnya ya bohong-bohong dikit lah. Nah, dia nggak tenang ya kan.
Nah, tapi dia bisa bahagia. Yang dia maksud itu bahagianya itu ya bahagia menurut dia gitu. Kalau menurut Ayah perubahan rumus kayak gitu tuh tepat atau enggak? Itu bukan menurut Ayah. Jangan salah memahami. Bahagia itu rumusnya ya begitu itu, tidak bisa dirubah. Begitu itu yang mana? Begitu itu kalau kamu bahagia, syaratnya harus jujur. Tidak bisa dirubah. Dirubah itu berarti pikiranmu yang mengubah. Jujur itu bukan pikiran, artinya bukan yang dihasilkan oleh pikiran, tapi pikiran harus jujur. Jujur itu rasa, gitu loh. Jujur itu rasa, jujur itu suci, ya. Tidak mudah kan? Mahal, tidak mudah. Karena untuk bahagia itu tidak mudah. Syarat utamanya harus jujur. Jujur pada siapa? Pada diri sendiri, gitu. Kalau kita nggak mau jujur, jangan mimpi bahagia. Itu tidak akan pernah tercapai. Apapun alasannya, ya, tidak mungkin orang akan mencapai satu titik yang disebut kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya, itu kalau tidak mau jujur. Ya, karena itu jujur itu suci. Perbuatan jujur adalah perbuatan suci. Perbuatan suci adalah perbuatan dari yang menciptakan kehidupan. Nah, itu yang berbeda. Amazing. Ya. Itu kenapa jujur itu menjadi syarat. Ya. Kebahagiaan sejati itu. Dan itu tidak mudah. Kamu menyebut nama Tuhan 1000 kali, nggak ada pengaruhnya apapun kalau kamu tidak jujur. Oke. Itu. Keren ya guys ya. Dan ini tuh juga nggak segampang yang kalian denger gitu loh, pasti hayam aja loh. Nah terus itu tadi, jadi orang karena terlalu banyak berolah pikir, ya, pikir atau pintar sehingga tidak peka. Itu. Jadi tidak peka, tidak bisa membaca. Itu. Tidak bisa membaca apa? Membaca yang tidak kelihatan. Karena pikir itu hanya membaca yang bisa dilihat. Iya. Kalau yang nggak bisa dilihat, pikiran itu susah membacanya. Memahaminya susah. Nyata menurut pikiran itu yang seperti apa? Yang bisa dilihat. Iya. Kan begitu. Nah itu yang tidak mudah. Waktu yang lain bisa. Oke. Nah ini kan kemarin kan kita juga ada tuh ngomong soal cinta itu bisa nggak sih dibeli dengan uang. Nah kan orang itu tuh banyak banget orang yang udah miliarder sekalipun. Bisa nggak kebahagiaan itu dibeli dengan uang? Ya kemarin yang pernah Ayah bilang waktu sebelumnya. Kalau bahagia itu ukurannya panca indera, ukuran bahagia itu panca indera, kan itu pasti berubah. Iya. Ya. Kalau ukurannya itu ya uang bisa beli. Tapi ingat, uang tidak mampu membeli rasa. Uang di seluruh dunia ini. Kemarin Ayah cuma bilang segudang kan. Uang di seluruh dunia ini. Mata uang apapun. Apapun mata uangnya. Tidak mampu membeli rasa. Termasuk membeli yang disebut kebahagiaan yang sesungguhnya itu tidak mampu dibeli dengan uang. Karena syaratnya bukan uang. Apa tadi yang dibilang Ayah? Jujur. Dan jujur itu tidak mudah. Iya. Sangat tidak mudah. Iya. Terlebih lagi jujur pada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri. Itu tidak mudah. Iya, betul banget sih. Oke, untuk singkatnya nih ya, sebagai pemanis apa sih namanya dessert gitu kan, kalau makanan itu kan. Nah, untuk olah pikir dan olah rasa itu boleh Ayah kasih sedikit aja buat temen-temen di luar sana. Ya olah pikir itu sesuatu yang di luar, sesuatu yang bisa dilihat oleh mata. Ya, apapun yang kamu hasilkan oleh pikiran itu, segala sesuatunya ukurannya adalah yang bisa dilihat oleh mata. Contoh, kamu misalnya kayak produk-produk ya, misalnya kayak pesawat, motor, mobil, apalagi alat-alat berbagai macam alat. Itu hasil olah apa? Olah pikir.
keterampilan orang kan itu. Nah, itu gampang karena bisa dilihat. Nah, tapi pikir itu hanya mampu menghasilkan ya benda, tapi menghasilkan sesuatu yang benar dalam arti yang sesungguhnya untuk memahami jujur, rasa, pikiran itu yang tidak kelihatan, memahami yang tidak kelihatan. Pikiran itu bisa bingung, gitu loh. Itu yang berbeda. Ya, olah pikir itu hasilnya apa? Nah, orang pinter. Iya. Maka banyak dilahirkan orang-orang pinter. Itu olah pikir. Sedangkan olah rasa beda. Jarang ya ditemukannya. Olah rasa itu hasilnya bukan pinter, ngerti. Itu beda dengan pinter. Okay. Ngerti dengan pinter itu dua hal yang berbeda. Itu hasil olah rasa. Ya, olah rasa juga mampu membaca. Bukan membaca tulisan, tapi membaca tanda-tanda. Tanda-tanda alam. Oh, maksudnya apa? Berarti udah cukup segitu kisi-kisinya kira-kira Ya. untuk minggu depan. Oke, kita cukupkan episode kali ini sampai di sini aja. Jangan lupa kalian ajak teman-teman kalian, orang tua kalian, pacar kalian, siapapun ajak nonton ini. Dan jangan lupa kalian like kalau kalian suka video ini, dan kalian boleh share ke semua teman-teman kalian tanpa terkecuali. Dan kalian komen di bawah kalian itu apakah merasakan hal yang sama atau ada keresahan yang harus dijawab oleh tutur channel ini, oke? Dan terakhir jangan lupa tuturin aja. Bye bye.